What's up school fans, welcome back to Time Out. Yo, what's up Dub Nation? Aduh, jadi gak enak hati nih bikin timeout hari ini. Tapi Dub Nation mohon tetap nonton timeoutnya dan juga semoga nontonnya secara full. Dan mohon maaf ya, mohon maaf banget nih kalau timnya Golden State Warriors belum bisa mengalahkan Clippers gue hari ini. Dimana Clippers hari ini menang tipis banget sih, 102-99 dari Golden State Warriors di Intuit Dome. Dan endingnya sangat dramatis banget sih menurut gue. Tapi sebelum kita membahas tentang game tersebut, guys, pastikan kalian support channel ini dengan klik join di bawah dan juga daftar jadi member. Karena hari ini gue ada exclusive content sih, hanya untuk member saja, di mana gue ajak member gue untuk virtual tour di Intuit Dome untuk melihat seberapa megahnya dan juga seberapa canggihnya Intuit Dome ini. Jadi don't miss out on that content, pastikan kalian langsung join jadi member. And once again, thank you so much kepada semua members gue yang sudah selalu support channel ini. And back to the game, Warriors season ini rekornya 10-3, kalah baru 3 kali guys, dan 2 kalinya datang dari Clippers saya guys. Cuma bisa sombong sekarang aja guys, karena nanti kayak Clippers gak masuk playoff, hanya Warriors aja kayak bisa masuk playoff. That last 35 seconds though, it was a madness man. Tadi gue cukup tegang waktu si GP2 bisa nge-steal bolanya Norman Powell. Menurut gue tadi Warriors itu dapat 3 looks guys. Yang pertama itu sebenarnya Lindy Waters man. Lindy Waters kayak di corner itu tadi bisa nembak sih kalau dia mau ya, tapi dia kayaknya agak takut, akhirnya dia boleh di skip, dioper-oper, akhirnya ke Steph. Jujur tembakan Steph juga look good, atau it's gonna go in, tapi ternyata bolanya belum masuk, dan Steph sama hari ini juga nembaknya kurang bagus sih 3 poinnya, 6 dari 15. Tapi Warriors bisa dapat offensive rebound dan akhirnya bolanya ke Steph lagi, tapi gercep sih defense Clippers sebenarnya langsung triple team agar si Steph oper lagi bolanya ke temennya, dan terakhir Steph itu mau oper bolanya, kok gue lihat tuh mau ke Lindy Waters, tapi akhirnya di steal sama temennya sendiri yaitu GP2. Akhirnya GP2 yang nembak 3 point terakhir itu untuk the potential game tying 3, tapi tidak masuk juga. GP2 kayaknya nggak bisa berhenti sih nge-steal bola sih. Makanya bola temennya pun juga di-steal lagi sama dia. But he had a good look though. He had a good look. Memang terakhir juga lu bisa lihat sih gesturnya si Steph. Kok dia nunjuk si Lindy Waters. Dan mungkin kalau ke Lindy Waters, you never know. Could be a different result. Tapi sekarang ini, mohon maaf, masih menang Clippers saya. Dan ini memang timnya Norman Powell guys. Gila. Berapa kali tuh tadi si Warriors sudah mau run, ditembakin 3 point terus habis itu masih Norman Powell guys. Di kuarter keempat Norman Powell itu tadi 3 kali 3 point untuk bisa mematikan momentum dari Golden State Warriors. Padahal tadi Norman Powell tuh di babak pertama tuh sempet cedera hamstring, lalu di babak kedua masuk lagi. Tadi kalau nggak ada Norman Powell sih bubar Clippers saya tadi, jujur aja sih. Tapi Norman Powell hari ini top scorer untuk Clippers dengan 23 points. So far dia yang gendong Clippers sih. Timnya Norman Powell udah menang 8 kali. Timnya Paul George baru 2 kali. Om Brewok hari ini juga sebenarnya nembaknya agak hancur sih, 4 dari 15, tapi untungnya doi 16 assist. But congrats though kepada Om Brewok yang sekarang ini sudah naik ke nomor 2 untuk all time 3 points made. Dia baru aja kemarin ngelewatin rekornya Ray Allen. Tapi ngakak sih dia sama Shams interview gitu, dia bilang bahwa Steph doesn't count. Steph udah terlalu jauh lah. Itu dia udah terlalu jago lah nembak. He's the greatest shooter ever. Jadi dia masih merasa kalau dirinya dia uno, number one. Jadi tadi hype banget sih ngelihat si Steph sama James Harden salaman sebelum game. Steph juga tadi kasih selamat, and Steph looks really hype sih. Kata Tyloo juga Harden sekarang ini sebenarnya tadi lagi gak enak badan, lagi sakit, tapi dia maksa main. Gue respect sih sama Harden, dia sakit-sakit gitu masih main dan juga put up big numbers. Nggak kayak siapa ya, kok sakit dikit nggak main, isi sendiri aja lah. Tapi hari ini impactnya Ivica Zubac sih juga berasa banget ya, karena walaupun dia cuma 8 poin, tapi dia 17 rebound guys. Nggak ada Looney, big man Warriors, nggak ada yang bisa ngelawan sih. Nggak punya jawaban untuk bisa stop si Ivica Zubac. Karena Ivica Zubac pas ada di lapangan, si Clippers itu bisa outscore Warriors by 21 points. Dan pas Zubac nggak di lapangan selama 12 menit, sebenarnya Warriors sih yang lebih unggul dengan 18 poin dari Clippers. Tapi itulah, emang impact besar kalau nggak ada big man ya. Menurut gue
Si Looney juga kayak lagi nggak enak badan hari ini, mungkin lagi banyak yang sakit sih mungkin juga di sini ya. Gue penasaran sih, Warriors nggak ada pikiran apa sih Mike Dunleavy untuk sign Dwight Howard? Mungkin 10-day contract, just ngetes aja sih apakah Dwight Howard bisa bikin impact atau enggak, karena I think they need a big man, bro. They need a solid big man sih untuk bisa compete di Western Conference nantinya. Selain itu yang bikin si Warriors kalah sih hari ini jelas ya. Turnover mereka ada 19, lalu juga free throw mereka 9 dari 19. Mungkin gara-gara The Wall kali ya. Gara-gara The Wall, susah kali ya free throw-nya ya. Kuminga 1 dari 4. Podziemski 1 dari 3. So, I think that's the game right there. Lo dari 2 pemain aja udah hilang, 3 tambah 2 udah hilang 5 free throw. Dan lo kalah by 3 points. Jadi ya mungkin besok Steve Kerr akan nyuruh pemainnya latihan free throw aja kali semuanya sih. Tapi defense-nya Clippers kita harus kasih kredit juga sih. Apalagi tadi ada cerita kalau Jeff Van Gundy katanya kemarin-kemarin ini gak pulang-pulang dari kantornya gara-gara dia stres banget lihat seberapa struggle-nya defense-nya Clippers. Hari ini Clippers lumayan lah bisa nahan Warriors 16 dari 44 untuk 3 point-nya, dan juga tadi gue bilang 19 kali turnover. Steph 26 points, 7 rebound dan juga 6 assists, tapi memang tadi cuma Andrew Wiggins sih kayak. Andrew Wiggins 22 points, dan selain itu nggak terlalu banyak pemain lain yang juga bisa membantu Steph hari ini. Jadi semangat Dub Nation. Kalian akan punya kesempatan untuk bounce back nanti melawan Atlanta Hawks. Harus tetap positif sih, karena walaupun timnya main jelek, tadi hampir menang guys. Hampir bisa mengalahkan Clippers saya. Dub Nation, please tetap nonton videonya, jangan di skip ya. Dan gue sedikit promosi deh sebelum kita masuk ke topik berikutnya. Gue akan mengadakan training bersama Rocky Padilla tanggal 30 November nanti di Brick House Kalibata. Jadi ini adalah posternya guys. Kalau kalian punya saudara ataupun juga adik yang ingin main basket, ingin masih belajar-belajar ataupun juga pengen seru-seruan sama gue latihan basket, please langsung hubungi nomor yang ada di sini dan juga join. Yeah, man, we're just gonna have some fun. Dan juga belajar basket bareng. That's my side hustle sih. Jadi please jangan lupa untuk promosikan juga ke saudara-saudara kalian. And ngomongin Atlanta Hawks tadi ini, kita lanjut. Dyson Daniels though, man, hari ini ngasih lihat lagi kalau dia emang punya potensi untuk menjadi Defensive Player of the Year season ini. Dia tadi terakhir ngeblok bola yang De'Aaron Fox pas De'Aaron Fox lagi mencoba untuk menembak the game winning shot. Atlanta survive a crazy game hari ini dengan kemenangan 109-108 dari Sacramento Kings. Padahal tadi terakhir itu yang jaga De'Aaron Fox itu DeAndre Hunter. Tapi tiba-tiba ada Dyson Daniels came on the screen. Tiba-tiba datang di layar dan juga datang dari half side untuk bisa strip the ball cleanly dari De'Aaron Fox. So man, Dyson Daniels man continue untuk menunjukkan kita seberapa defensive monsternya dia sih season ini. Padahal gue pikir itu adalah steal ya dari si Dyson Daniels. Tapi kalau gue lihat statsnya ya itu block bukan steals. Karena Dyson Daniels hari ini 0 steals. 0 steals tapi 4 block shot plus 18 poin, 7 rebound dan juga 4 assists. That DeJounte trade looking really sweet right now untuk Atlanta Hawks ya. Dan benar-benar mungkin juga bisa aja Dyson Daniels jadi most improved player juga sih. Karena gue lihat dia leap-nya lumayan besar sih tahun ini. Karena tahun lalu dia di New Orleans Pelicans mainnya nggak kayak gini ya. Dan Trae Young sedikit berbeda hari ini mainnya. Dia jadi playmaker, bukan jadi scorer. Karena hari ini dia season high, 19 assist dan hanya 7 poin aja. Apakah menurut kalian Trae Young mainnya lebih bagus kalau jadi playmaker aja kali ya? Bukan jadi scorer. Karena impact-nya kelihatan sih. Cukup besar. Bagaimana semuanya jadi megang bola juga kan. Jadi bisa punya kesempatan juga di offense. Hari ini DeAndre Hunter juga 24 points off the bench. DeAndre Hunter sih been solid man since he came back from the injury. Hawks ini menurut gue bisa jadi tim yang sangat tricky sih. Apalagi nanti kalau Bogdan udah sehat, udah bisa dapat treatmentnya lagi. And Zachary Risache been playing amazing basketball. Capella juga lumayan solid. Jadi Atlanta Hawks man, I think mereka bisa aja sih
menjadi salah satu tim yang paling surprise di Eastern Conference nanti ini. And dari Sacramento Kings hari ini, De'Aaron Fox with a modest 28 points and 7 assists. And Milwaukee Bucks guys, tadi hampir blunder lagi. Hampir blunder lagi tadi at the end. Tapi untungnya si Fred VanVleet ngoper bolanya kejauhan ya. Harus belajar kayak dari Arhan ya si Fred VanVleet cara ngoper bola dari inbound. Milwaukee Bucks survive dan menang 101-100 dari one of the hardest teams in the NBA yaitu Houston Rockets. Di mana Bucks berhasil nge-snap 5-game winning streaknya si Houston Rockets. Itu tadi padahal si Alperen Sengun udah kosong banget woy. Di bawah ring gak ada orang yang jaga. Tapi si VanVleet masih bisa lo overthrow the ball. Kacau si Fred VanVleet sih. Tapi emang mungkin ya skill untuk inbound bola itu underrated banget sih di NBA. Padahal tadi si AJ Griffin yang namanya kalau nggak salah, dia tuh tadi made a mistake untuk rotationnya dia saat menjaga Jalen Green tuh kenapa si Giannis harus help. Sehingga itu Alperen Sengun kosong banget. Sebelum play itu, dua superstar Milwaukee came up very clutch. Yang pertama Giannis ya, ngeblok tembakan ataupun juga floater. Lazy ass floater from Sengun menurut gue. Karena gue ngerasa Sengun tadi polos banget sih. Floater kayak gitu ya jelas lah. Boleh ditampul sama Giannis. Gue mikir ya lu kalau mau ada Giannis gitu lu harus tabrakin badan lu juga sih. Ataupun lebih agresif untuk taruh bolanya di deket ring sih, nggak bisa sih kayak tadi sih. Dan setelah itu gue nggak tahu sih, kayaknya Giannis nginjek garis out sih. Kayaknya Giannis nginjek garis out sih. Tapi wasitnya nggak lihat guys, aman jadinya. And Dame Time abis itu ngasih layup di depannya Jalen Green yang akhirnya menjadi penentu kemenangannya Milwaukee Bucks hari ini. Giannis double-double, 20 points, 13 rebound. Damian Lillard 18 points, 10 assist. Tapi Brook Lopez hari ini bikin kaget sih. Brook Lopez 27 points, 10 rebound, 4 block dan juga 3 steals. Menurut sejarah NBA katanya belum pernah loh ada yang nyetak stats seperti ini. Tapi memang gila ya, that Brook Lopez experience tuh just up and down, man. Dia nggak konsisten sih menurut gue mainnya sih. Andai kan dia bisa konsisten seperti ini mainnya, I think Bucks gonna be really solid sih. And kita nggak boleh lupa juga tadi ada AJ Green yang cukup clutch di 1 menit terakhir untuk nyetak 3 point and cut the deficit jadi 1 point tadi untuk Milwaukee Bucks. Milwaukee udah lumayan lah, udah mulai naik nih grafiknya sekarang ini permainannya. Setelah mulai dengan rekor 2-8, sekarang ini mereka lagi menang 3 dari 4 game terakhirnya mereka. And defensive Milwaukee juga hari ini very solid. Mereka menahan Houston Rockets to a season low 100 poin dan juga hanya 9 dari 32 untuk 3 poinnya. Tapi Rockets, man, we gotta talk about this team a little bit more though. Gue gak tahu sih tapi mereka fluke atau enggak ya awal season ini karena mereka tiba-tiba ada di posisi 4 Western Conference guys. Gokil sih. Sengun been solid, Jalen Green been solid. Sekarang ini Tari Eason, man. Tari Eason juga akhir-akhir ini lumayan oke sih statsnya dia. Jadi Ime Udoka been getting this players to play really well. Kita lihat, tapi gue mau lihat sih apakah mereka bisa maintain the whole season atau enggak sih. Itu adalah kuncinya untuk tim muda. Tapi hari ini Fred VanVleet sih jadi top scorer dengan 26 poin. Terakhir guys, gue masih tahu aja nih kalau Sixers sekarang ini rekornya sama kayak Washington Wizards, yaitu kemenangan paling dikit di NBA dengan hanya 2 kemenangan guys. Hari ini mereka dibantai Jimmy Butler guys 106-89. Masih belum bisa proses sih tim yang ada Joel Embiid dan juga Paul George cuma bisa nyetak 89 poin aja sih hari ini sih. Asli itu sedih sih menurut gue sih. Tadi ada reporter juga yang bilang bahwa 1 jam setelah pertandingan itu belum ada pemain Sixers yang keluar sama sekali. Katanya intense, team meeting. Tapi mereka harus team meeting lah kalau udah kayak gini sih. Karena gue yakin vibes-nya di locker room juga udah gak enak banget sih. Gue udah gak kebayang sih itu vibes-nya kayak apa ya. Dan gue juga gak kebayang kalau si Sixers ini lebih hancur daripada Nets, Pistons dan juga Raptors rekornya untuk bisa memulai season ini. Jared McCain top scorer lagi hari ini dengan 20 poin. I think he is the best player right now untuk si Sixers without a doubt. Jared McCain sih gila ya, rookie 20 tahun yang selalu jadi top scorer akhir-akhir ini untuk Sixers, man. Padahal lo ada Joel Embiid, ada Paul George yang dibayar berapa? 50 juta kah setahun? Apa itu gunanya sekarang? Paul George, come on PJ,
Gotta step it up though. Untung dia pindah dari Clippers gue. Is it time to panic though? I think so. I think this is a time to panic. Kayaknya nggak mungkin nggak lah untuk si Sixers. Let me know guys, menurut kalian apakah ini udah waktunya untuk panic di komen untuk Sixers? Let me know in the comment section below. Gue jujur nggak tahu sih problem terbesarnya apa sih. Kayaknya problem terbesar mereka sih motivasi sih kayaknya selain health ya. Selain health tinggi motivasi menurut gue nggak ngeliat ada motivasi untuk menang sih dari para bintangnya si Sixers. Ya Jimmy Butler ketawa-tawa lah hari ini. He dropped 30 points on the ass and Jimmy of course sangat senang bisa mengalahkan 76ers. Dan sebelum udahan wajib lah ya kita share tembakannya Opa LeBron dulu lah kemarin. Opa LeBron yang bikin menang main lawan Pelicans. Habis dia nembak 3 point, langsung dikeluarkan lah The Silencers Charlie kemarin ini. Dan Bronny juga ikutan. Di bench gak mau kalah deh. Ikutan sama bapaknya. Kapan lagi kan? Bapaknya bikin menang, dia juga bisa celebrate with the same style. Wajib lah kita share main Lakers menang lagi. Walaupun LeBron gak triple-double, tapi Lakers number 3. Right now in the Western Conference dan mereka lagi 5-game winning streak, mungkin kayaknya mereka streaknya the longest right now in the NBA. So let's go Lakers. Woohoo. Semoga wangi terus lah ya Lakers ya, biar semoga ramai juga yang nonton time out. So itu untuk time out hari ini. Hari kita akan pindah ke prediksi besok biggest game. Cannot wait to see Boston Celtics melawan Cavaliers. But I'm taking the Cavaliers though tomorrow. Kayaknya kalau Boston menang pun Boston kayak akan menang 2-3 poin aja sih. Itu adalah feeling saya besok ini. So once again, thank you so much guys for watching Time Out. Thank you so much for always supporting Time Out. Thank you so much juga udah nonton konten-konten gue selalu akhir-akhir ini. And yeah, really appreciate everybody. And thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. Love you all, Time Out gang. And I'll see you guys again very soon. Peace out everybody.